FC Inter News melaporkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung di markas Inter antara perwakilan Oaktre dan pelatih Simone Inzaghi, keempat anggota delegasi Oaktre memberikan jaminan yang cukup kepada pelatih Simone Inzaghi mengenai niat mereka, yaitu Inter berfungsi aset dan bermaksud untuk melanjutkan kebijakan yang telah diadopsi dalam beberapa tahun terakhir. Pedomannya adalah membuat klub lebih berkelanjutan dengan menargetkan titik impas dalam 2 tahun ke depan. Perdagangan pemain akan diaktifkan jika ada tawaran penting, namun idenya adalah untuk menjaga Inter tetap kompetitif dan memanfaatkan daya saing untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan. Pembaruan akan selalu dilakukan dengan tujuan keberlanjutan. Bersama dengan Simone Inzaghi, Nicolo Barella juga akan diperpanjang kontraknya dengan gaji 7,5 juta euro hingga tahun 2029, dengan tanda tangan yang bisa tiba sebelum kejuaraan Eropa. Namun, situasi tidak menentu bagi Kapten Lautaro Martinez. Pelatih Simone Inzaghi harus menunggu beberapa hari lagi sebelum meletakkan semuanya secara hitam putih, dan pekan depan ada agenda pertemuan antara agen pelatih Simone Inzaghi, Tullio Tinti, Beppe Marotta dan Piero Ausilio untuk membicarakan kontrak baru. Dilansir FC Inter News, Lautaro Martinez tidak akan pergi ke Olimpiade bersama Argentina asuhan Javier Mascherano. 2 dari 3 pemain yang memenuhi kuota Albiceleste adalah Julian Alvarez dan Nicolas Otamendi. AFA juga sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester City dan Benfica untuk konsesi kedua pemain tersebut untuk Olimpiade yang akan dimulai pada bulan Juli, tanggal 26 di Paris. Dilansir FC Inter News, satu-satunya slot yang hampir kosong di skuad Inter untuk musim depan adalah wakil Jan Sommer. Manajemen Inter telah bekerja selama beberapa waktu untuk mengisinya, dengan Bento Krepski menjadi target lama yang masih ingin didatangkan. Alternatifnya adalah Marco Silvestri yang telah ditawari ke Inter. Meski kontraknya akan berakhir pada tahun 2025, dia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Udinese dengan kompensasi sederhana. Sementara itu, Raffaele Di Gennaro melakukan debutnya di pertandingan melawan Verona dengan performa bagus. Oleh karena itu, Inter ingin mempertahankannya sebagai penjaga gawang ketiga. Masa depan Filip Stankovic yang kembali dari Sampdoria harus diputuskan, dan sebelum mencarikannya klub baru, jika terjadi kesulitan dalam negosiasi Bento dan tidak adanya kandidat lain, ada kemungkinan pelatih Simone Inzaghi menginginkannya selama tahap persiapan untuk mengevaluasinya sebagai calon pengganti Emil Audero. FC Inter News melaporkan bahwa sekitar 20 hari yang lalu, PSG dan Tchouaméni bertemu untuk diskusi perpanjangan kontrak Hakimi. Di pertemuan tersebut, PSG memberitahukan Tchouaméni yang juga merupakan agen Lautaro Martinez bahwa mereka sedang mencari striker dan Lautaro telah menjadi minat mereka selama beberapa waktu. Oleh karena itu, meski belum ada negosiasi yang berjalan, tidak menutup kemungkinan bahwa Lautaro bisa mendapat tawaran yang menarik secara ekonomi dari PSG. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ada minat dari PSV Eindhoven untuk bek Inter, Stefan De Vrij. PSV Eindhoven akan menguji keadaan dan bisa mencoba membawa De Vrij kembali ke tanah airnya. Ini akan membuat pelatih Simone Inzaghi kehilangan salah satu pemain paling dipercayainya. Kiss Napoli melaporkan bahwa ada kontak telepon antara Giovanni Di Lorenzo dan Gabriele Oriali yang ditakdirkan untuk mengikuti Antonio Conte dalam tantangan baru sebagai pelatih Napoli. Conte bekerja keras untuk mengonfirmasi Di Lorenzo meskipun ada pernyataan dari agennya bahwa dia ingin pergi dari Napoli. Sementara itu, Roma, Inter dan Juventus dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Di Lorenzo. Corriere dello Sport melaporkan bahwa sempat diragukan, namun nyatanya kemarin lampu hijau sudah tiba untuk perpanjangan kontrak pelatih Simone Inzaghi.
Keterlibatan penuh Oaktrey di dunia Inter telah membuahkan pengukuhan pelatih Simone Inzaghi sebagai tanda kesinambungan pekerjaan yang dilakukan dengan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Semuanya akan menjadi hitam putih setelah rapat pemegang saham Selasa depan, ketika presiden baru akan dipilih dan dewan direksi baru juga akan ditetapkan. Jalurnya sudah ditelusuri, yaitu gaji 6,5 juta euro per musim hingga tahun 2027. Sementara itu, dalam beberapa hari ke depan, ada janji dengan agen Lautaro Martinez untuk membahas perpanjangan kontrak Lautaro. Inter menginginkan Lautaro menurunkan tuntutannya sebesar 12 juta euro ke atas. Perselingkuhan Lion Rock tidak membuat Inter dan Oaktrey khawatir. Menurut La Repubblica, pada tahun 2021, investor Lion Rock mendapat kepastian bahwa mereka tidak akan kehilangan uang jika terjadi gagal bayar pinjaman Oaktrey. Ada kemungkinan bahwa Steven Sang sendiri yang akan mengganti biayanya. Kini, Oaktrey telah menegakkan janjinya tanpa masalah apapun dan masalah ini tidak menjadi perhatian bagi Oaktrey atau klub Nerazzurri. Masalahnya menyangkut hubungan antara mantan pemegang saham, bukan perubahan jumlah saham yang dimiliki klub. Itulah sebabnya tidak akan ada efeknya pada Inter. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Arnautovic hanya memiliki kepastian, namun pada kenyataannya dia harus mempertimbangkan masa depannya secara seimbang. Pelatih Simone Inzaghi menginginkan striker tambahan, dia telah mengucapkan selamat tinggal kepada Alexis Sanchez, tetapi Joaquin Correa akan kembali dan Taremi juga akan tiba. Oleh karena itu, jika Arnautovic tidak hengkang, kecil kemungkinan pelatih Simone Inzaghi bisa merealisasikan rencananya itu. Ada pembaruan terkait Coppa Italia mulai edisi berikutnya. Seperti dilansir Calcio e Finanza, Coppa Italia akan menghapus waktu tambahan untuk pertandingan yang akan berlangsung dari babak penyisihan hingga perempat final. Di akhir menit 90, jika jumlah gol yang dicetak sama, wasit akan langsung melakukan tendangan penalti. Peraturan terbaru ini akan berlaku mulai musim 2024-2025 hingga musim 2026-2027. Namun, semuanya tetap tidak berubah untuk semifinal dan final. Jika jumlah keseluruhan gol yang dicetak dalam dua pertandingan sama, tim harus memainkan dua periode tambahan yang masing-masing berlangsung selama 15 menit. Jika hasil imbang tetap ada, wasit akan melakukan tendangan penalti. Karl-Heinz Rummenigge kepada Sport Mediaset mengatakan, kita harus mengucapkan selamat kepada Inter karena mereka menjalani musim yang hebat. Mereka memenangkan Scudetto ke-20, mendapatkan bintang kedua dengan cara yang sangat bagus. Pemain yang selalu saya sukai adalah Lautaro karena dia selalu membuat perbedaan tahun ini. Dia memenangkan Piala Dunia, dia adalah pemain yang membuat Inter sangat senang. Dia pemain yang sangat penting, saya yakin teman saya BP Marotta bisa memperpanjang kontraknya, dan fans bisa tetap tenang. Matteo Berzaghi dari Sky Sport melaporkan bahwa terlalu banyak spekulasi mengenai angka perpanjangan kontrak Lautaro Martinez. Sumber yang dekat dengan Lautaro menjelaskan bahwa saat ini negosiasi sedang berlangsung dan para pihak sedang mencari solusi positif. Perlu diingat pula bahwa Lautaro hanya memperbarui kontraknya satu kali dalam 6 tahun ini setelah mencetak 54 gol. Sekarang, dia ingin bekerja untuk perjanjian baru. Dilansir FC Internews, Evaristo Becalosi mengatakan, banyak pujian yang harus diberikan kepada Steven Sang. Dia membawa Inter kembali ke puncak bersama BP Marotta dan seluruh manajer. Dengan Oaktrey tampaknya manajemenlah yang akan menjadi landasan. Saya menyesal Steven Sang keluar seperti ini, saya belum pernah melihat Inter menang dengan bermain sebaik ini. Marcelo Lippi kepada Rai Sport mengatakan, Inter yang merupakan tim terkuat pantas mendapatkan Scudetto.
Conte adalah orang yang tepat untuk tim manapun karena dia berhasil menciptakan grup yang kompak dan bersatu, di mana setiap orang menunjukkan kualitasnya kepada yang lain. Ini adalah aspek fundamental.